Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalia Gusnagoba. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Flores di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Prodi Ilmu Hukum. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Hum. Dengan materi yang akan saya bawakan yaitu pandangan critical legal study terhadap putusan MK tentang kriteria cawapres. Critical legal study. Studi hukum kritis atau critical legal study adalah teori yang menyatakan bahwa hukum secara intern terkait dengan isu-isu sosial, khususnya menyatakan bahwa hukum memiliki bias sosial yang melekat. Para pendukung critical legal study percaya bahwa hukum mendukung kepentingan mereka yang menciptakan hukum. Dengan demikian, critical legal study menyatakan bahwa hukum mendukung dinamika kekuasaan yang menguntungkan mereka yang secara historis diistimewakan dan merugikan mereka yang secara historis kurang beruntung. Critical legal study menekankan bahwa orang kaya dan berkuasa menggunakan hukum sebagai instrumen penindasan untuk mempertahankan posisi mereka dalam hierarki. Banyak orang dalam gerakan critical legal study ingin menggulingkan struktural hierarki masyarakat modern dan mereka memfokuskan hukum sebagai alat untuk menciptakan tujuan ini. Critical legal study menolak anggapan bahwa hukum itu terpisah dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya The Pure Theory of Law, teori hukum murni, yang mendambakan hukum harus bebas dari anasir-anasir non-hukum seperti politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sebaliknya, critical legal study menganggap bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum, sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dalam satu ruang hampa yang bebas. Pemikiran critical legal study terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik atau law is politik. Sehingga critical legal study menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum. Critical legal study mengkritik bahwa hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik dan tidak pernah netral. Doktrin hukum yang selama ini dibentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan atau power, sehingga disimpulkan bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan, karena terbentuk melalui pertempuran politik yang cenderung berpihak dan subjektif demi kepentingan golongan tertentu. Yang berikut sejarah munculnya teori critical legal study. Critical legal study secara resmi dimulai pada tahun 1977 di konferensi di Universitas Wisconsin di Madison. Tetapi akhirnya berawal lebih awal ketika banyak anggota pendirinya berpartisipasi dalam aktivisme sosial seputar gerakan-gerakan sipil dan perang di Vietnam. Para pendiri critical legal study meminjam dari bidang non-hukum seperti teori sosial, filsafat politik, ekonomi, dan teori sastra. Di antaranya adalah para filsuf itu adalah Roberto dan kawan-kawannya. Meskipun critical legal study sebagian besar terbatas di Amerika Serikat, aliran ini sangat dipengaruhi oleh para filsuf di Eropa seperti Karl Marx. Aliran pemikiran hukum yang berkembang pesat pada tahun 1920-an dan 1930-an seperti para sarjana di critical legal study, para realis hukum memberontak terhadap teori-teori hukum yang diterima pada masanya dan mendesak bidang hukum untuk lebih memperhatikan konteks sosial hukum. Saya akan membahas putusan MK tentang persyaratan atau kriteria cawapres.
Pada 2016 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian ujian materi terhadap pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur syarat usia calon presiden atau calon wakil presiden. Putusan ini mengubah syarat utama minimum 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden dapat berusia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk jabatan kepala daerah. Putusan ini lahir dari gugatan uji menteri yang diajukan pada 3 Agustus 2023 ke Mahkamah Konstitusi yang menilai syarat usia 40 tahun terlalu tinggi dan menghambat kandidat muda yang berkualitas. Yang berikut pandangan teori critical legal study terhadap penerapan kriteria cawapres. Kasus ini berawal dari adanya perubahan atau penafsiran baru terhadap ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan seseorang figur tertentu untuk maju sebagai cawapres. Meskipun sebelumnya dianggap tidak memenuhi persyaratan berdasarkan pemahaman hukum yang berlaku, dari perspektif critical legal study, kondisi ini mencerminkan sifat hukum yang tidak deterministik dan cenderung fleksibel sehingga dapat dikonstruksi ulang untuk menyesuaikan dengan kepentingan politik tertentu. Hukum dalam hal ini tidak diposisikan sebagai norma yang stabil, melainkan sebagai instrumen yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan kekuasaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini mencakup Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi, elit politik dan partai pengusung calon wakil presiden yang diuntungkan oleh putusan tersebut, serta masyarakat luas sebagai subjek hukum yang terdampak secara tidak langsung. Dalam pandangan critical legal study, relasi antara lembaga hukum dan kekuasaan politik tidak sepenuhnya terpisah secara tegas, melainkan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, putusan hukum tidak dapat dilepas dari konteks kepentingan politik yang melatar belakanginya. Secara temporal, peristiwa ini terjadi menjelang tahapan krusial pemilihan umum, khususnya pada masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam analisis critical legal study, aspek waktu memiliki signifikasi penting karena hukum seringkali dimobilisasi sebagai sarana legitimasi politik pada momen strategis. Penafsiran hukum yang muncul pada waktu tertentu dapat berfungsi untuk memperkuat posisi politik pihak tertentu dalam konteks kekuasaan. Dari segi ruang, kasus ini berlangsung dalam ranah ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi serta dinamika politik nasional menjelang pemilu. Critical legal study memandang ruang hukum formal seperti pengadilan konstitusi bukan sebagai ruang yang steril dari kepentingan, melainkan sebagai arena pertarungan wacana dan kepentingan politik yang dibungkus dalam legitimasi hukum. Jika ditinjau dari terjadinya kasus ini, critical legal study menilai bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang ada. Penafsiran hukum yang mengutamakan pihak tertentu mencerminkan adanya kepentingan politik untuk mempertahankan atau mereproduksi kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat legitimasi formal terhadap keputusan yang ada yang pada dasarnya bersifat politis, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih bersifat prosedural daripada subjektif. Sebagai kesimpulan, dalam perspektif critical legal study, kasus pencalonan cawapres memperlihatkan bahwa hukum dapat berperan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, di mana penafsiran hukum sangat berpengaruh oleh konteks politik dan relasi kekuasaan yang melingkupinya. Oleh karena itu, keadilan prosedural yang dihasilkan melalui mekanisme hukum formal belum tentu mencerminkan keadilan yang subjektif.
Critical legal study mengajak untuk mengkaji hukum secara kritis dengan mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh bekerjanya hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sekian pemaparan materi tentang pandangan teori critical legal study terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penerapan kriteria cawapres. Jika ada kesalahan kata atau kalimat atau kekeliruan yang saya lakukan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.